Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Tuhan melingkupi kehidupan kita senantiasa dimanapun kita berada. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan pada pagi hari ini yang patut kami syukurkan karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh menikmati hari ini dengan kesehatan dan nafas kehidupan yang baru. Ya Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berikan kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Filipi adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah dikenal sebagai jemaat yang setia dan sangat mendukung pelayanan Paulus. Bahkan jemaat Filipi, saudaraku, mereka mendukung dan memberikan materi kepada Paulus beberapa kali. Hal ini saudaraku dapat kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ketika Rasul Paulus memberikan surat dan melayangkan surat kepada jemaat Filipi, pada saat itu kondisi Rasul Paulus adalah sebagai tahanan. Dia di dalam penjara. Namun untuk itu tidak memutuskan hubungannya di dalam mendukung jemaat di Filipi. Dalam keadaan situasi kondisi yang sangat sulit sekalipun, di dalam penjara Rasul Paulus menyempatkan memberikan surat kepada jemaat di Filipi untuk mendukung dan memberikan sukacita penuh serta pengharapan kepada jemaat Filipi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menguatkan iman daripada jemaat Filipi dan memberikan nasihat untuk hidup bersama dalam kesatuan dan kerendahan hati. Di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11, hal ini mengundang kita untuk merenungkan kedalaman kasih dan kerendahan hati Kristus yang penuh dengan pengorbanan, terutama menjelang peringatan penderitaannya di kayu salib, saudaraku. Di dalam ayat firman Tuhan saat ini kita dapat melihat, yaitu salah satunya tentang Filipi 2 ayat yang ke-9. Menunjukkan buah dari ketaatan dan kerendahan hati Kristus. Karena ketaatannya yang sempurna, Allah memberikan kepadanya nama yang lebih tinggi dari segala nama. Ini mengingatkan kita bahwa melalui penderitaan dan pengorbanan, kemuliaan Allah tercapai. Namanya sungguh maha agung, maha baik, maha indah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan, kata Tuhan Yesus, dan ia sendiri menjadi teladan dari perkataan itu. Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya sendiri, maka
Tuhan Allah telah meninggikan dia. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama karena kerendahan hatinya yang dinyatakan melalui kemauannya menjadi hamba dan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Kerendahan hati adalah sesuatu yang memiliki nilai tersendiri dari semua jenis kebaikan lainnya. Ayat-ayat sebelum ayat 9 ini saudaraku adalah alasan mengapa sehingga Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Belajar dari jalan hidup Tuhan Yesus saudaraku di dunia sampai naik ke sorga, maka kepada kita diajak untuk mengikuti teladannya, yakni ketaatan dan kerendahannya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jauhkanlah dari keluarga kita untuk mengejar pengakuan dan penghormatan dari sesama. Sikap mementingkan diri sendiri dan mau menguasai sesama. Milikilah sifat kerendahan hati, maka kita akan diberkati. Saudaraku yang terkasih, dalam firman Tuhan diajarkan berulang-ulang oleh Tuhan Yesus bahwa hanya orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan oleh Tuhan Allah. Maka firman Tuhan ini mengajak kita semua untuk merenungkan kedalaman kasih Kristus yang telah merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Melalui penderitaannya, kita diberi teladan hidup yang penuh kasih dan kerendahan hati. Panggilan kita sebagai pengikut Kristus adalah untuk meneladani sikapnya, hidupnya dalam kerendahan hati, penuh ketaatan dan mengutamakan kepentingan orang lain, dan taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dalam segala pengorbanan dan penderitaan kita bisa menemukan kemuliaan yang lebih besar yang datang dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa, yang memiliki ketaatan dan kerendahan hati, sehingga Engkau ya Tuhan layak ditinggikan oleh Tuhan Allah. Karena Engkau Tuhan yang memberikan hatimu untuk boleh menjadi hamba. Bapa, kami sebagai pengikut-Mu, ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk selalu merendahkan hati kami dalam situasi kondisi apapun kami, agar kami tetap menjadi dan mengikut teladan Tuhan di dalam segala pengajaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah ini boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.